Halo, salam bahagia semuanya. Apa kabar untuk kalian semua di hari ini? Mudah-mudahan kalian semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, rezekinya banyak, dan yang terpenting adalah sehat selalu. Sebelumnya Kevin mau ngucapin terima kasih sekali buat para sahabat kebahagiaan yang sudah meluangkan idenya. Kemarin Kevin kan sempat di forum komunitas, Kevin share, kalian pengen dibacakan apa? Spesial di video kali ini, spesial request ya para sahabat kebahagiaan. Temanya itu paling banyak, ini pada masih kepo tentang energi si mantan. Si mantan itu energinya seperti apa dan kondisinya sekarang itu lagi ngapain, bagaimana situasinya, pengen cek, pengen tahu dia itu seperti apa. Oke, jadi di sini biar Afdol ya, Kevin ubah temanya tapi masih berkaitan dari energi si mantan. Temanya adalah perubahan dia setelah lama tidak jumpa denganmu, energi mantan terindah. Oke, sebelum ke pembacaan ya, buat para sahabat kebahagiaan, jangan lupa ya untuk selalu mendukung channel YouTube Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Dan yang baru bergabung di channel YouTube-nya Kevin juga mengucapkan salam kenal. Mudah-mudahan kalian semua selalu memberikan energi positif untuk kita semua ya. Amin. Oke, pembacanya Kevin kali ini bersifat general reading ya, para sahabat kebahagiaan. Jadi bisa 100% resonate dengan dia, atau mungkin juga tidak, atau mungkin juga tidak sama sekali resonate. Energinya ini bisa terbalik ya, entah ini jadi energi kamu, atau jadi energinya dia. Tapi yang jelas Kevin akan memfokuskan ke dia sebagai mantan terindah kamu. Temanya adalah perubahan dia setelah lama tidak jumpa denganmu, energi mantan terindah. Bagaimana energinya dia untuk saat ini? Oke, kita cek bersama-sama untuk energinya dia. Untuk energinya dia saat ini. Oke, Kevin sudah tangkap ada satu energi di sini. Ada energi Avaris, ada energi Possession, Rebellion atau Uranus di sini. Wow, ada energi Mars, lagi bersemangat sepertinya. Ada Illumination. Oke, ini fix ya. Ngomong-ngomong soal mantan terindah, ini energinya fix, dia itu mantan terindah kamu. Pertama, Kevin lihat ada indikasi di sini ada Venus, ada Illumination atau Phosphorus di sini, dan juga ada kartu Gold di sini. Artinya apa? Orang ini memang sangat berarti di dalam ranah kehidupan kamu, dan dia satu-satunya mantan terindah yang masih kamu ingat sampai dengan detik ini juga. Artinya apa? Para sahabat kebahagiaan masih menyimpan cinta terhadap dia, karena orang ini dulu pernah menghadirkan sebuah warna tersendiri, warna yang berbeda. Bahkan kamu masih diam-diam mencintai dia, atau mungkin juga kamu diam-diam masih kepoin dia, atau mungkin juga kamu masih berusaha untuk bisa terkoneksi secara komunikasi antara kamu dengan dia. Karena apa? Kevin lihat ya, orang ini tuh makin tua, makin kesini, ini makin bersinar. Yang pertama, kita lihat di energi bawah, karena di kartu bawah ini ada energi yang cukup dominan dari dia, sehingga ranahnya dia itu cocok banget dijadikan seorang mantan terindah kamu. Pertama, di sini ada Illumination tentang Phosphorus. Ini ada energi cahaya di sini, lalu di sini ada energinya Venus yang penuh dengan cinta dan juga karisma. Lalu di sini ada energi Gold tentang immortality. Dia itu memang sosoknya nggak pernah tergantikan. Dia bagikan emas, dia bagikan berlian, dan dia itu selalu menyinari isi hati kamu. Bahkan kamu sulit melupakan dia untuk saat ini. Lalu kita akan cek bagaimana kondisi dia saat ini. Yang pertama, di sini ada kartu Avaris, ini masuk ke energinya Taurus ya. Kevin melihat indikasinya dia untuk saat ini dia tuh lagi fokus ke kerjaannya dia. Orang ini adalah orang yang konsekuen dengan ranah pekerjaannya dia. Bagi dia, pekerjaan adalah nomor satu, dan dia bisa menciptakan segala sesuatunya yang berhubungan dengan keinginannya dia. Dia pengen apa selalu keturuti. Karena apa? Dia tipikal orang yang pekerja keras. Ada hal yang berkaitan dari sebuah ketamakan, tapi ketamakannya di sini dilihat dari segi positif ya para sahabat kebahagiaan, bahwa dia memang untuk saat ini jauh lebih bagus ketimbang dia yang dulu. Karena dia berusaha untuk bisa menciptakan segala sesuatunya yang dia inginkan, terutama dari ranah materi. Lalu di sini ada energi sulfur, possession ya. Sulfur ini mengindikasi tentang hal yang berkaitan dari possession atau kerasukan atau pengendalian diri.
Bukan berarti orang ini tidak bisa mengendalikan diri dia ya, tapi Kevin melihat bahwa ada segala sesuatu yang berkaitan dari segi perasaan, dari segi hubungan dia dengan seseorang di luar sana, dia itu masih sama. Dia itu belum bisa mengendalikan diri dia untuk lebih bisa mengimbangi dengan pasangannya. Artinya apa? Dari segi perasaan dia masih sama seperti dia yang dulu. Dari segi perasaan, walaupun dari segi penampilan fisik, dari segi materi ada sebuah perubahan di situ. Tapi dari segi perasaan dia tidak pernah berubah sedikit pun. Karena Kevin melihat di sini ada possession ya, tentang hal yang berkaitan dari pengendalian diri dia selama ini. Mungkin terkadang dia selalu berpikir secara irasional, terkadang dia selalu hilang kendali di saat mungkin dia berada di kondisi pertengkaran dengan pasangannya, atau mungkin juga di saat dia ini lagi bentrok dengan seseorang, dia nggak pernah bisa mengendalikan diri dia, terutama dari segi emosional. Artinya apa? Orang ini nih kalau misalkan lagi tertekan dari masalah, dia akan selalu meledak-ledak di situ. Gak ada sebuah kendali diri dari dia. Dan Kevin melihat bahwa apapun yang dilakukan di sini tujuannya memang satu. Tujuannya dia itu harus menang, karena di energi awal di sini ada energi avarice tentang sebuah ketamakan dari diri dia. Jadi segala sesuatu hal yang berkaitan dari permasalahan apapun dia harus menang. Artinya orang ini memang harus dinomorsatukan ya para sahabat kebahagiaan. Dan untuk energi saat ini memang dia berusaha untuk bisa merilis segala sesuatunya dari kekurangan-kekurangannya dia di masa lalu. Karena Kevin melihat bahwa ada hal yang berkaitan dari sebuah pemberontakan dari dia. Dulu memang dia berada di situasi titik terendah. Untuk saat ini dia pengen meningkatkan derajatnya dia menjadi hal yang lebih berguna lagi. Di sini ada Uranus ya, tentang pemberontakan dia, tentang perjuangannya dia untuk bisa mendapatkan segala sesuatunya yang belum pernah dia belum pernah dia capai di masa lalu. Lalu di sini ada energi Mars. Mars di sini selalu membawa energi positif ya, yaitu dari segi semangat, dari segi ambisi, dari hal yang berkaitan dari apa kemauannya dia di sini. Ya, dia memang untuk saat ini dia berusaha keras untuk mendapatkan materi dan kesuksesan. Bagi dia selama ini dia belum pernah berada di titik kesuksesan, makanya dia lagi berusaha untuk semangat-semangatnya menemukan sebuah kesuksesan di sini. Meskipun sebagian dari dia ini sudah ada yang sukses, tapi dia berusaha untuk mengembangkan itu semua. Lalu di sini untuk energinya dia dari segi warna auranya dia memang cukup bagus ya para sahabat kebahagiaan, karena di sini ada kartu Phosphorus dari Illumination. Dia memang secara energi nggak ada hal yang berkaitan dari keterpurukannya dia ya. Orang ini memang selalu menemukan titik terang, selalu menemukan sebuah pencerahan di saat dia gagal dari pekerjaannya dia, di saat gagal dari segala sesuatunya, dia itu bisa bangkit lagi karena orang ini memiliki sisi kepercayaan diri dan kebangkitan emosional yang cukup bagus ya. Meskipun terkadang di sini ada sebuah pemberontakan dari diri dia, di saat dia berusaha mengendalikan diri dia nggak bisa, tapi seiring waktu berjalan ada hal yang bagus ya, dia memiliki titik terang untuk bisa bangkit dari segala sesuatunya. Lalu di sini ada Venus. Untuk saat ini memang dia lagi fokus ya kepada percintaannya dia, terutama orang yang mungkin berada di sampingnya dia. Artinya apa sih, mantan terindah kamu di sini statusnya bukan lagi menjadi seorang jomblo ya. Dia sudah memiliki pasangan, bahkan ada yang sudah menikah atau mungkin juga sedang dekat dengan seseorang di sana, tapi ada energi cinta di sini. Artinya apa? Orang ini lagi bucin dan berada di posisi zona nyamannya dia. Nah, karena apa? Orang yang berada di sampingnya dia ini bisa mensupport dia, bisa mendukung dia, dan di sini ada energi gold tentang immortality, bahwa dia merasakan tentang hal yang dinamakan kesempurnaan cinta. Ada hal yang berkaitan juga dari perlunasan karmanya dia. Mungkin di masa lalu dia terlalu banyak bertikai dengan seseorang, atau mungkin juga bertikai dengan para sahabat kebahagiaan. Di saat dia bisa mengendalikan diri dia dan menyadari kesalahannya dia berubah drastis di sini dari sikapnya ke kamu, ke para sahabat kebahagiaan. Dia seperti mendapatkan sebuah perlunasan karma ya. Mungkin sebelumnya dia pernah sial dan lain sebagainya, tapi untuk saat ini ada hal yang berkaitan dari perlunasan karmanya dia di masa lalu. Sehingga Kevin melihat di sini mantan terindah kamu lagi berada di zona nyaman ya.
berada di zona nyamannya dia, artinya nggak terlalu banyak pertikaian, cuma dia lagi fokus ke kerjaannya dia saja ya, berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan sebuah kesuksesan. Tapi ada tapinya nih, semisal orang ini diganggu atau orang ini bermasalah dari segi percintaan, terutama dari segi pasangannya, dia tuh nggak pernah ngalah atau nggak pernah bisa mengucap kata maaf duluan. Harus pasangannya dulu yang minta maaf. Artinya apa? Orang ini susah meminta maaf duluan. Ada indikasi bahwa dia terlalu egois ya para sahabat kebahagiaan. Oke, kita akan cek ada energi zodiak apa yang muncul di pembacaannya Kevin di sini. Yang pertama di sini udah jelas ada energinya Taurus hadir di sini. Lalu di sini Kevin melihat ada Uranus. Uranus itu ada di energinya Aquarius hadir di sini. Lalu ada Mars. Mars itu masuk ke energinya Aries. Dan karena ini berhubung kartu astrologinya itu yang muncul ada di Taurus. Uranus itu masuknya Aquarius. Lalu di sini ada Aries, dan di sini Venus masuk ke energinya Taurus juga. Peran utamanya paling dekat sih Taurus ya. Taurus paling dekat di sini. Lalu Kevin melihat di sini ada kartu Gold. Gold ini masuk ke energinya Leo, juga hadir di sini. Dan beberapa zodiak yang mungkin belum begitu terlihat jelas. Nanti kita akan cek lagi ada zodiak apa yang menaungi ini. Tapi dari pembacaan awal ini Taurus paling dominan ya. Taurus paling dominan, disusul Aries dan juga Uranus di sini sebagai Aquarius. Oke, ada energi apa lagi terkait dari dia tentang perubahannya dia setelah lama ya tidak jumpa dengan kamu? Ada perubahan apa lagi yang muncul dari dia? Oke, water. Energinya di sini memang cukup melankolis ya. Dulu memang dia itu terlihat seperti orang yang nggak tahu perasaan. Mungkin dia orang yang nggak memiliki perasaan yang gimana gitu ke kamu ya. Tapi untuk saat ini dia lebih jauh lebih melankolis ya. Energinya dia lebih melankolis di sini. Dan Kevin melihat ya, mungkin ini terpengaruh juga dari pasangannya dia ya yang saat ini. Jadi dia terlalu hanyut di dalam perasaannya dia, dan dia lebih sedikit tenang ya dari segi perasaan. Karena Kevin lihat dia lagi masa bucin-bucinnya dengan pasangannya dia loh untuk saat ini. Jadi energinya dia yang perubahan paling drastis dari sifatnya dia. Mungkin dulu dia terlihat koleris ya, tapi entah kenapa sekarang dia sedikit melankolis, dan untuk penampilannya saja dia jauh lebih wangi ketimbang dia yang dulu. Ada perubahan yang cukup besar dari penampilan fisiknya dia. Karena apa? Di sini kami lihat ada kartu energy gold ya tentang perubahannya dia, dan juga ada kartu illumination tentang Phosphorus. Dia itu benar-benar berubah dari segi fisiknya dia. Mungkin kamu bisa melihat bahwa kok auranya dia kok semakin berkarisma ya, sang mantan terindahku di sini. Karena apa? Orang ini memang selalu bisa melakukan perubahan-perubahan di dalam diri dia. Oke, selanjutnya ada energi apa? Ada energi Death Pluto. Nah, Pluto ini memang kamu kayak ngerasa bahwa ada hal yang berbeda dari dia, dan kamu seperti tertinggal jauh oleh dia ya untuk saat ini. Mungkin kamu ngerasa bahwa kondisinya antara aku dengan dia ini jaraknya jauh banget loh. Nggak mungkin aku bisa nyusul dia lagi. Untuk kembali pun sama dia, aku ngerasa bahwa kayaknya nggak bisa deh aku balik lagi sama dia, atau aku menaruh harapan sama dia deh, karena dia tuh udah jauh banget dari kamu para sahabat kebahagiaan. Dan Kevin melihat bahwa kartu Death di dalam kartu ini, di dalam kartu NTO, Kevin melihat dia itu ya secara energi itu belum bisa menyamain energi kamu para sahabat kebahagiaan. Mungkin kamu yang notabene masih menaruh harapan lebih kepada sang mantan terindah ini, dia tidak bisa menghadirkan apapun kepada kamu. Artinya apa? Dia sudah jauh melangkah lebih jauh ke depan ketimbang kamu. Ini ada energi positif bahwa mungkin ranah kisah hidup kamu bersama dia memang sebenarnya memang sudah berakhir, karena di sini ada kartu Pluto ya, sudah berakhir. Jadi untuk kamu menyusul dia itu harus bisa mengejar lebih jauh lagi. Speed kamu tuh kecepatan kamu tuh nggak bisa menyamain dia, karena dia udah jauh lebih terdepan ya para sahabat kebahagiaan. Wow. Untuk saat ini ya, energi saat ini tentang sebuah perubahan. Di sini ada kartu amelioration Jupiter tentang hal yang berkaitan dari keberuntungannya dia ya. Bahwa
untuk saat ini dia mungkin salah satu orang yang jauh lebih beruntung ya ketimbang mantan-mantan kamu yang sebelumnya. Dia jauh lebih beruntung terutama dari segi materi, karena dari segi energi awal ada energi Taurus di situ. Dia jauh lebih beruntung, bahkan ada yang sebagian ada yang sukses atau mungkin juga energi keterbalikan ya. Tapi Kevin melihat di sini ada momen dimana roda keberuntungannya dia itu memang berputar, dan Kevin melihat bahwa untuk kondisi dia saat ini dia tuh lagi nggak kesusahan loh para sahabat kebahagiaan. Kalau misalkan kamu pinjam duit sama dia bagaimana? Sebenarnya kamu bisa loh pinjam duit sama dia atau mencoba untuk minta tolong sama dia. Tapi ranahnya satu, kalau misalkan komunikasi kamu bagus sama dia, ini sebenarnya dia bisa bantu kamu, karena Kevin melihat bahwa dia cukup bisa adil ya dalam membantu seseorang di sini. Karena Kevin melihat ada energi dia bahwa sisinya dia yang paling berbeda, dia itu perasaannya dia itu lebih terbuka gitu loh. Jadi kalau misalkan ada orang yang kesusahan atau apa, dia rela membantu loh. Oke, selanjutnya. Oke, di sini ada kartu Iron ya, Vendetta. Tentang hal yang mungkin berkaitan dari masa lalu, terutama dendam ya. Entah ini energi vendetta di sini dendam terhadap kamu atau dendam terhadap hal lain ya. Karena Kevin melihat ada energi sisi negatifnya dia atau sisi tergelapnya dia di sini, dimana mungkin untuk saat ini kondisinya dia sedang menaruh dendam atau menaruh benci kepada seseorang. Apakah ini bencinya ini terhadap kamu atau tidak? Mungkin nanti Kevin bisa bedah lagi ya menggunakan kartu tarot. Yang jelas Kevin di sini melihat bahwa ada hal yang berkaitan dari dendam dari diri dia terhadap orang di sini. Mungkin orang yang pernah menyakiti dia atau orang yang pernah membuat dia tuh jatuh terpuruk, sehingga kondisinya dia untuk saat ini adalah bangkit untuk diri dia sendiri, untuk menunjukkan bahwa dia itu bisa jauh lebih bermakna ketimbang orang yang pernah menyakiti dia. Energi vendetta Iron di sini memang ada hal yang berkaitan dari kepedihannya dia di masa lalu, di mana dari masa lalunya dia itu menyimpan sebuah dendam untuk membalas. Kalau misalkan para sahabat kebahagiaan merasakan bahwa aku pernah menyakiti dia, aku pernah membuat dia luka yang amat dalam, ini bisa memiliki energi bahwa dendamnya itu kepada kamu loh. Tapi Kevin akan cek dulu apakah ini dendamnya ke energi para sahabat kebahagiaan atau tidak ya. Kita akan cek bersama-sama menggunakan kartu tarotnya. Karena sebagai energi darkness-nya dia, ada energi vendetta di sini. Mudah-mudahan bukan dendamnya ke kamu ya. Oke. Untuk energinya dia, sang mantan terindah kamu, perubahan dia setelah lama tidak jumpa dengan kamu, apa ya? Ini berkaitan dari energi vendetta. Apakah ini kamu atau tidak ya? Usahakan untuk para sahabat kebahagiaan untuk fokus pada diri, dan sebut nama dia di dalam hati. Sebut nama dia, sang mantan terindah kamu, di dalam hati. Apakah dia dendamnya sama kamu atau tidak? Kita lihat bersama-sama. Apakah dia dendamnya ke kamu atau tidak? Wow. Oke. Ada indikasi bahwa dendamnya ini arahnya ke kamu ya. Sebagian ada yang arahnya ke kamu, tapi Kevin melihat sekitar presentasinya sekitar 71%, dimana ini adalah ranah vendettanya dia, dendamnya dia ini ada yang ngarah ke kamu, karena di sini ada kartu Ace of One di dalam kartu tarot. Ace of One ini memiliki hal yang berkaitan dari segi gairah, dari segi semangatnya dia, dari hal yang berkaitan dari ambisinya dia di sini. Kalau misalkan ini ranahnya ke kamu, dia memang berambisi untuk membalas kamu, bahwa mungkin hubungan kamu dengan dia ini sempat bentrok, putus, dan putusnya itu nggak bagus. Di saat ini mantan terindah kamu ini mau menunjukkan bahwa dia jauh lebih hebat dibandingkan orang lain. Ada sisi balas dendamnya di situ terhadap kamu, dan dia akan menunjukkan sisi kebahagiaannya dia ke diri para sahabat kebahagiaan. Mungkin kamu yang masih kepoin dia, bagaimana kehidupannya dia, mungkin kamu lagi kepoin dia, nggak sengaja lihat statusnya dia di sosial media, dia tuh lagi nunjukin kemesraannya dia dengan pasangannya. Kalau misalkan kamu merasakan hal itu, berarti sisi vendettanya di sini, sisi dendamnya dia itu sebenarnya sengaja mau nunjukin bahwa dia itu bahagia meskipun tidak dengan kamu. Oke.
Ada indikasi di situ. Vendetta-nya dia di sini berarti dia pengen menunjukkan bahwa dia pengen nunjukin lebih bahagia dibanding kamu. Oke. Selanjutnya di sini ada kartu 7 pentacle ya, para sahabat kebahagiaan. 7 pentacle di dalam kartu tarot ini memang berkaitan juga dari ranah materi. Ada kaitannya bahwa dendamnya dia ke kamu ini enggak nunjukin tentang bagaimana dia membalas dendam dari segi perasaan, dari segi rasa sakit yang sama, tidak. Tapi justru dia nunjukin bahwa aku jauh lebih hebat di saat putus dengan kamu atau di saat aku dan kamu itu hancur. Aku jauh lebih hebat di sini. Biar apa? Biar kamu tuh kayak nyesel loh, nyesel. Waduh kok kita putus ya. Nah, ada indikasi di situ. Selanjutnya tentang yang berkaitan dari vendetta di sini ada kartu The World ya, para sahabat kebahagiaan. Ini memang ranahnya nunjukin ke energi para sahabat kebahagiaan ya, bahwa ruang lingkup kamu bersama dia memang sudah berakhir. Aku dan kamu sudah tidak lagi menjadi kita dan cinta. Dan dia memang menunjukkan bahwa dia sudah berkomitmen untuk tidak terhubung dengan kamu. Walaupun dia sadar kamu masih mencintai dia dan kamu masih menaruh harapan kepada dia, tapi dia hanya pengen nunjukin aku ini sudah bahagia dengan orang lain. Kamu tidak usah mencampuri urusan hidupku bersama kamu di sini. Karena kartunya The World. The World itu tentang sebuah akhir dan dia mau melanjutkan kisah hidupnya dia sendiri. Ya. Ada balas dendamnya dia bahwa dia pengen nunjukin aku jauh lebih bahagia ketimbang kamu. Oke, antara energi dia ke kamu memang sepertinya ya ada ranah balas dendam di sini, tapi sebenarnya ini cukup sportif ya, karena dia mau nunjukin bahwa aku jauh lebih bahagia, aku jauh lebih ngerasain perubahan, terutama dari kebahagiaanku di sini, meskipun nggak lagi sama para sahabat kebahagiaan. Oke, Kevin cek lagi tentang perubahannya dia dan kabarnya dia selanjutnya. Oke, ada energi merawat para sahabat kebahagiaan. Di sini ada kartu Queen of Cups ya. Intinya adalah satu. Kamu memang alam semesta ini sudah kasih peringatan ke para sahabat kebahagiaan, sudah cukup. Kamu sudah cukup, tidak usah lagi terhubung dengan dia, atau mungkin juga kamu mencari-cari tahu dia bagaimana, sang mantan terindah kamu seperti apa, dan kamu pengen ngerusak diri dia itu jangan. Karena apa, sejatinya mungkin masa lalu biarlah menjadi sebuah kenangan tentang sebuah luka, sudah dikubur saja dalam-dalam. Kalau misalkan dia adalah mantan terindah kamu, maka cobalah untuk bisa menjadikan hal itu sebagai motivasi diri. Kalau misalkan dia memang mau menunjukkan sisi kebahagiaannya dia sebagai bentuk balas dendamnya dia, maka kamu balas dengan kebahagiaan untuk diri kamu sendiri. Karena Kevin melihat di sini energinya dia memang energi sedang nyaman-nyamannya dengan pasangannya. Makanya untuk kamu, untuk para sahabat kebahagiaan, cobalah tunjukkan bahwa kamu jauh lebih bahagia ketimbang ranah hidupnya dia ya. Oke. Ada kartu 9 tongkat ya. Dia memang di saat kondisinya dia dulu ya. Di saat kondisinya dulu dia putus sama kamu, dia mungkin berusaha untuk bisa mempertahankan hubungannya, untuk bisa konsekuen, tapi terkadang dia itu belum bisa untuk menyelesaikan itu di masa dulu. Dia seperti berjuang sendiri, dia ngerasain kelelahan, makanya dia menyerah kepada para sahabat kebahagiaan. Jadi memang sudah ada batas ya untuk diri dia, untuk tidak terhubung lagi bersama kamu, karena dia tahu bagaimana rasa sakit hati ngejalin hubungan bersama kamu di saat kalian putus di sini ya. Oke, ada kartu King of Cup. Memang terlalu banyak mengeluh ya kalau misalnya dipaksakan diri bersama para sahabat kebahagiaan di sini. Mungkin saran Kevin, sudahlah, mantan terindah kamu ini memang kondisinya memang sudah bahagia, doakan kebahagiaannya dia saja, udah ikhlaskan saja, dan mudah-mudahan energi kebahagiaannya dia itu nular ke kamu bahagia dengan pasangan kamu sekarang. Karena Kevin lihat antara kisah kamu dengan dia memang sudah berakhir ya di kartu The World. Jadi mau gimana lagi? Mau memaksakan diri untuk menaruh harapan kepada dia, ini kemungkinannya tuh sedikit banget deh para sahabat kebahagiaan. Misalkan kamu naruh harapan kamu kekeh, kamu nggak percaya dengan bacanya Kevin di sini, kekeh, oh dia nggak kayak gitu, coba aja kamu jalanin sama dia. Itu presentasinya hanya 32% doang.
Kalau misalkan kamu sama dia maksain, ini kalian akan mengulangi kesalahan yang sama. Lebih baik sang mantan terindah kamu di sini sudah tutup kubur saja dan jadikan kenangan terindah itu sebagai motivasi diri bahwa aku pasti bisa menemukan kebahagiaan yang sama di sini walaupun dengan orang yang berbeda, walaupun rasanya beda, tapi aku bisa menemukan kebahagiaan baru di sini. Buat apa kamu menikmati angan-angan belaka, angan-angan di masa lalu yang notabene itu hanya sebuah kenangan? Lebih baik nikmati hidup kamu yang saat ini, nikmati kebahagiaan kamu yang saat ini. Mantan biarlah menjadi mantan, biarlah menjadi sebuah kenangan. Kalau misalkan terjalin sebuah silaturahmi, ya monggo kalian terjalin silaturahmi yang bagus di sini. Nggak perlu ada dendam-dendaman, nggak perlu ada hal yang berkaitan istilahnya itu sumpah-sumpah serapah tentang dia. Nggak usah. Buat apa kalian buang-buang energi nyumpahin dia, ngata-ngatain dia? Nggak usah. Lebih baik kamu fokus kepada diri kamu untuk bisa menemukan titik kebahagiaan yang kamu cari di sini. Oke, ada energi zodiak apa yang muncul di pembacaan Kevin di kartu tarotnya ini, di kartu The Beauty of Horror? Pertama di sini ada kartu Ace of Wands di dalam kartu tarot. Ace of Wands ini adalah elemen api. Elemen api yaitu ada di Aries, Leo, dan juga Sagittarius. Lalu di sini ada kartu 7 Pentacle. Kartu 7 Pentacle ini masuk ke energinya Taurus. Jadi Taurus kamu peran utamanya di pembacaannya Kevin ya, karena Taurus sering muncul di pembacaan ini. Lalu di sini ada kartu The World. The World ini masuk ke energinya Capricorn, dan juga di sini ada kartu Queen of Cup. Queen of Cup ini adalah elemen air, dan juga ada energinya Gemini juga ya. Elemen airnya itu ada di Cancer, tapi Cancer paling kuat itu Cancer di dekan pertama, dekan kedua. Dekan pertamanya Cancer itu Juni tanggal 21 sampai dengan tanggal 1 Juli, dan Juli tanggal 2 sampai dengan 11 Juli untuk dekan keduanya. Tapi Gemini di sini yang paling kuat itu Gemini dekan akhir ya para sahabat kebahagiaan. Dekan akhirnya Gemini itu 11 sampai dengan 20 Juni. Lalu di sini ada kartu 9 tongkat. 9 tongkat ini masuk ke elemen api dan energinya ada di Sagittarius. Lalu di sini ada kartu King of Cup. Wah, terkadang ngeluh, terkadang masih memikirkan sang mantan terindah di sini ya. Tapi gawat kalau misalnya kamu nggak bisa move on ya. Nanti yang ada kamu terjebak pada sebuah nostalgia. Dia adalah Pisces, tapi Pisces paling kuat ini ada di Pisces dekan pertama dan dekan kedua. Dan Kevin juga melihat energi elemen air ya paling kuat ya, bukan hanya Pisces saja, Cancer, Scorpio juga nyusul di sini. Apakah kalian terlalu terhanyut dalam sebuah kisah nostalgia bersama dia sehingga kamu masih mengharapkan sebuah kenangan untuk bisa terwujudkan bersama atau tidak? Tapi pada kenyataannya kamu dengan dia itu sudah berakhir, bukan lagi menjadi kita dan cinta. Jadi sudahlah, tutup saja sebagai kenangan terindah atau mantan terindah kamu di sini ya. Oke, mungkin seperti itu aja pembacaan dari Kevin untuk tema hari ini, dan Kevin mengucapkan terima kasih sekali buat para sahabat kebahagiaan yang sudah meluangkan ide kalian di tema pembacaan ini. Dan nanti Kevin akan share lagi, Kevin akan sharing lagi, akan cari-cari lagi dari tema kalian yang sudah komen. Kevin cek kalau misalkan alam semesta ini bilang Kevin ini tarik aja energinya, angkat jadi tema, nanti Kevin tak angkat jadi tema. Mungkin seperti itu aja ya. Dan buat para sahabat kebahagiaan yang pengen banget personal reading sama Kevin, boleh banget tinggal DM ke Instagram Kevin di bawah ini atau email di bawah ini. Nanti Kevin pandu untuk personal reading. Mungkin seperti itu aja, dan Kevin tunggu kalian di video-video selanjutnya. Sampai jumpa.